Idil fatahas ba'ati qadihir rufi' wa kullu malam ya'taqid lam yantafi' fanas'alul mannana ayyujirana minar riya mudha'ifan ujurana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah kita sama-sama memuja dan memuji kepada Sang Khalik Maha Pencipta, Allah yang menciptakan 7 patala langit dan 7 patala bumi. Allah menciptakan langit yang panjang, bumi yang tanpa batasan. Allah yang menciptakan langit dihiasi dengan bintang-bintang dan rembulan, yang menciptakan bumi yang dihiasi dengan lautan yang bergelombang-gelombang. Syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmatnya kita bisa berkumpul, bermuajahah di haflah mubarakah ini dalam acara muhadharah Pondok Pesantren Al-Musyahadah. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah ke-200 bahwasannya la tudhishka waridatun ni'ami anil qiyami bihuquqi syukri fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadri. Jangan sampai nikmat ini bisa menghalangi kita dalam memenuhi kewajiban kita untuk bersyukur, karena hal itu sungguh akan merendahkan kedudukanmu. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur. Salah satunya adalah dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah wa syukurulillah. Salam
marilah kita sama-sama sanjung sajikan kepada provokator Islam sedunia yang menyebarkan kebenaran agama Islam, memberikan cahaya penerang kepada umat yang dilanda kegelapan, memberikan curahan ilmu kepada manusia yang dilanda kebodohan, serta memberikan curahan keimanan kepada manusia yang dilanda kemusyrikan. Yang bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh salawat lagi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika. Habibi, habib salam, habibi salam alaika. Salam alaika aunal gharibi. Salam alaika hamdun wa salamun. Salam alaika salam alaika. Ahmad ya habibi, habibi, habib salam, habibi salam alaika. Salam alaika Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Musyahadah beserta keluarga. Yang saya hormati para Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Al-Musyahadah. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Musyahadah, dan tak lupa pula kepada santri wal santriyah yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau ketemu sama si dia, pasti pasang senyum yang manis. Salam hormat untuk semua dari Dais, orang asli Ciamis Manis. Sebelumnya nih, kalau saya bilang akang santri, jawabnya kulan, boleh? Kulannya kulan. Kalau saya bilang teteh santri, jawabnya kah. Kemudian kalau saya bilang bisa dicoba, boom, otomatis. Boleh dicoba? Akang santri kulan, hayong lagi kulan, hayong lagi kulan. Akang santri, teteh santri, bisa dicoba,
tangan untuk kita semua. Santri wal santriyah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang remaja ataupun pemuda yang katanya merupakan generasi penerus bangsa, generasi penerus ulama, generasi penerus bapak, bahkan dikatakan generasi penerus mertua, itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya karakter atau akhlaknya. Kita lihat akhlak pemuda masa kini yang telah kehilangan nilai moral, etika, serta akhlaknya. Remaja mulai jauh dari yang namanya agama, pergaulannya bebas, sehingga kehilangan yang namanya sopan santun. Entah itu kepada orang tuanya, kepada gurunya, bahkan kepada orang-orang sekitarnya. Maka dari itu, salah satu yang menjadi penyebab ataupun faktor terbesar dalam pembentukan karakter ataupun akhlak itu, salah satunya adalah dari faktor lingkungannya. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, insya Allah akhlaknya pun akan terbawa baik. Begitupun sebaliknya, tatkala orang tersebut berada di lingkungan yang buruk, yang mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, tentu tidak mustahil orang itu akan terbawa dengan keburukan. Maka dari itu, alhamdulillah nih, kita sekarang berada di lingkungan yang insya Allah ini merupakan lingkungan yang baik. Pesantren merupakan lingkungan yang bisa dikatakan ini merupakan, bukan bisa dikatakan, sudah dipastikan merupakan lingkungan yang baik. Kita lihat nih, seperti yang kita lakukan, di mana di pesantren ini kita bukan dituntut, kita dibiasakan untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik, seperti kita senantiasa diajarkan untuk bersikap rendah diri, tawadhu, menghormati kepada guru, ta'zim kepada guru, menghormati sesama teman. Kita diajarkan untuk senantiasa berbagi, maka itu merupakan akhlak yang dibiasakan di pondok pesantren. Itu merupakan salah satu atau sekecil dari akhlak yang diajarkan di pesantren. Maka dari itu, saya pernah mendengar dari sebuah kajian Ustadz Adi Hidayat bahwasannya ada akhlak, ada adab. Di mana akhlak dan adab ini kita lihat sekilas mungkin sama, tetapi pada kenyataannya itu berbeda. Kita lihat, adab itu merupakan nilai kemuliaan yang didapatkan dari proses belajar. Mungkin orang yang di luar sana, orang luar negeri, ataupun orang yang berada di tempat yang bukan mayoritas muslim, mereka beradab. Mereka senantiasa melakukan hal-hal yang baik, seperti mereka jujur, ketika makan mereka berdoa, kemudian mereka taat kepada waktu. Itu adab. Tetap sehingga apabila orang beradab itu akan membentuk sebuah peradaban. Beda lagi dengan akhlak. Kalau akhlak adalah nilai kemuliaan yang didapatkan dari ibadah. Kita lihat, kita sholat, itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian kita berpuasa, itu akan mencegah dari kita berbicara yang kasar-kasar, menggibah orang, memakan makanan yang haram. Seperti itu. Oleh karena itu, orang yang belajar, mereka itu beradab, tetapi belum tentu dia berakhlak. Lalu siapa sih yang harus dijadikan teladan bagi kita? Teladan dalam setiap kehidupan kita. Tentu jawabannya itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah ini mampu menaklukkan atau memimpin sebuah peradaban Islam itu adalah beliau memimpinnya dengan akhlak. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab tafsir Al-Tabari Al-Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari jilid 21 halaman 59 mengatakan bahwasannya sesungguhnya Allah telah menjadikan Muhammad itu sebagai suri tauladan yang baik. Hendaklah kalian mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Teladan itu adalah bagi orang-orang yang mengharapkan pahalanya, karena orang yang mengharapkan pahala dari Allah serta rahmat dari Allah, mereka tidak akan membenci mereka tidak akan membenci Rasulullah, bahkan akan mengikuti setiap teladan-teladan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari situ kita mengambil makna bahwasannya Rasulullah itu merupakan suri tauladan yang pertama bagi kita dalam setiap kehidupan. Boleh diseling dengan lagu? Boleh ya, satu lagi. Yang hafal boleh bareng-bareng ya. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tunggu derita, tabahnya hatimu walau ranjaunya tak terjangkau, tinggi pekertimu tidak tergambar, indahnya akhlakmu tidak terbalas, segala jasamu sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan menebar arti kesabaran janji kemenangan, tertulis namamu di dalam Al-Quran. Akang santri, teteh santri, bisa dicoba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita juga bisa meneladani akhlak yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagaimana saya pernah mendengar sebuah kisah yang saya mendengar itu dari Ustadz Umar Mita, bahwasannya ini berkenaan dengan akhlak yang diperlihatkan oleh sahabat Nabi tatkala bertemu dengan sebuah perdebatan, mereka akan tetap memperlihatkan akhlak yang mulia. Ini berkenaan dengan kisah dari Abu Dzar dan Bilal bin Rabah. Pada saat itu Bilal bin Rabah ikut bermajlis bersama Abu Dzar. Kemudian sampailah Abu Dzar menyampaikan sebuah strategi perang. Akan tetapi
mendengar strategi perang yang disampaikan oleh Abu Dzar, Bilal bin Rabah tidak setuju. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya saya tidak setuju dengan strategi perang yang Anda sampaikan." Saat itu pula refleks Abu Dzar marah. Kemudian beliau berkata, "Uskut anta ya ibna Sauda." Diam Anda, wahai anak hitam dari perempuan hitam. Mendengar jawaban dari Abu Dzar, kemudian Bilal marah. Tapi marahnya Bilal bin Rabah itu tetap dikontrol dengan sunnah. Dia tidak bilang, "Apa kamu, Abu Dzar? Sekali lagi bilang apa?" Tapi enggak. Kemudian Bilal bin Rabah itu berkata, lanahkum hatta yahkuma li Rasulillah. Kami tidak akan menghakimimu sampai kami berkata kepada Rasulullah. Mendengar jawaban dari Bilal bin Rabah ketika dikatakan nama Rasulullah, sontaklah Abu Dzar kaget dan kemudian dia menyadari kesalahannya bahwa dia telah mengejek Bilal bin Rabah. Dari situ kemudian Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah. Dia menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Dzar menyampaikan sebuah strategi perang, kemudian saya tidak setuju. Tapi kemudian Abu Dzar mengejek saya dengan mengatakan bahwasannya saya anak hitam dari perempuan hitam." Dari situ Rasulullah pun marah. Bagaimana mungkin Abu Dzar ini mengatakan atau memperlihatkan akhlak yang buruk? Dari situ Abu Dzar pun datang menemui Rasulullah. Ketika Abu Dzar menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar sebagai bentuk didikannya kepada Abu Dzar juga kepada kita, bahwasannya kamu berani banget ya mengatakan atau mengejek ibunya anak perempuan hitam dan mengejek dia anak hitam dari perempuan hitam. Sungguh kamu belum terputus dari perilaku jahiliyah. Dari situ Abu Dzar menangis mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Akhirnya Abu Dzar pun mengikuti Bilal bin Rabah. Kemudian dia menempelkan pipinya pada jalannya Bilal bin Rabah. Kemudian dia menyeru, "Wahai orang mulia dari perempuan yang mulia, maafkanlah saya. Sesungguhnya saya tidak akan ridho tatkala engkau tidak memaafkan saya." Kemudian dari situ Bilal bin Rabah pun memaafkan apa yang telah dikatakan atau yang telah dilakukan oleh Abu Dzar. Dari situ kita dapat mengambil hikmah. Tentunya tatkala kita sedang berdiskusi atau berdebat, janganlah kita mengejek lawan bicara kita, janganlah kita menyanggal walaupun itu hal yang salah, tetapi kita tetap harus menyampaikan dengan perkataan yang baik. Dari Bilal bin Rabah dan Abu Dzar itu, sebenarnya antara Bilal bin Rabah dengan Abu Dzar, siapa yang lebih, kalau dilihat dari status sosialnya, siapa yang lebih tinggi? Tentu saja Abu Dzar. Karena apa? Abu Dzar itu datang dari suku Quraisy, pemuka Quraisy, sedangkan Bilal bin Rabah itu adalah mantan budak. Tentu bisa dilihat bahwasannya Abu Dzar dengan Bilal bin Rabah itu, jika dilihat dari status sosialnya, maka adalah yang lebih tinggi itu adalah Abu Dzar. Akan tetapi Abu Dzar dari situ dia mampu untuk meminta maaf kepada Bilal bin Rabah dan mengatakan bahwa Bilal bin Rabah itu adalah orang mulia dari perempuan yang mulia. Santri wal santriyah yang dirahmati oleh Allah, maka dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwasannya pembentukan karakter itu sebenarnya dimulai dari yang namanya lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun yang lebih penting sekarang ini kita berada di lingkungan pesantren. Maka dari itu kita hendaklah untuk senantiasa meneladani dari akhlak-akhlak Rasul serta akhlak-akhlak sahabat.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, benarnya dari Allah dan salahnya dari saya pribadi saya sendiri. Akhir kata, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.